Bapak dan Ibu yang saya hormati di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, bahkan Bapak dan Ibu yang berada di Malaysia, Arab Saudi, dan di berbagai penjuru dunia, dan dimanapun Bapak dan Ibu berada ini tentang saya, tentang sesuatu yang pelan-pelan terjadi tanpa suara, tapi terasa di dalam hati, tentang hubungan dengan anak yang dulu begitu dekat, namun perlahan terasa berbeda tanpa kita tahu sejak kapan semuanya mulai berubah. Di usia 70 tahun, kita merasa sudah melalui banyak hal dalam hidup. Kita sudah membesarkan anak-anak dengan penuh pengorbanan. Kita sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan hidup kita untuk mereka. Dan di dalam hati kita hanya memiliki satu harapan sederhana, yaitu ingin tetap dekat, ingin tetap dihargai, dan ingin merasakan kehangatan keluarga di sisa usia yang semakin berjalan. Namun Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari, ada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari yang perlahan mengubah suasana. Bukan karena kita salah besar, tapi karena kita tidak menyadarinya. Cara kita berbicara, cara kita menasihati, atau cara kita menunjukkan perhatian yang dulu mungkin terasa biasa, kini bisa terasa berbeda bagi anak-anak kita yang sudah memiliki kehidupan dan cara berpikir sendiri. Awalnya tidak terasa, anak masih datang, masih berbicara seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berubah, yang tidak bisa dijelaskan. Jawaban mereka menjadi lebih singkat, waktu mereka menjadi lebih terbatas, dan kedekatan yang dulu hangat perlahan terasa berjarak. Bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena ada perasaan yang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bapak dan Ibu, yang membuat hati ini semakin berat adalah ketika kita mulai bertanya dalam diam, apakah saya melakukan sesuatu yang salah, apakah saya terlalu banyak bicara, atau apakah saya tidak lagi seperti yang mereka harapkan. Pertanyaan-pertanyaan ini sering kita simpan sendiri, karena kita tidak ingin membebani anak, padahal di dalam hati kita hanya ingin dimengerti dan tetap dianggap penting. Maka melalui pembahasan ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang membuka hati dengan jujur. Karena di usia senja, yang paling kita butuhkan bukanlah hal besar, tapi perhatian kecil yang tulus, dan hubungan yang hangat. Dan untuk itu, kita perlu perlahan memahami diri kita sendiri, agar tanpa sadar kita tidak melakukan hal-hal kecil yang justru membuat anak menjauh, bukan karena mereka tidak sayang, tapi karena kita belum menyadarinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar. Sebuah hal yang kita anggap sebagai bentuk perhatian, tapi justru bisa membuat anak perlahan menjauh, yaitu terlalu sering menasihati tanpa melihat keadaan dan perasaan mereka. Di usia kita sekarang, kita merasa sudah memiliki banyak pengalaman, kita pernah jatuh, pernah gagal, dan pernah belajar dari kehidupan, sehingga ketika melihat anak melakukan sesuatu yang menurut kita kurang tepat, kita merasa perlu langsung menasihati, mengingatkan, bahkan terkadang mengulang hal yang sama berkali-kali dengan harapan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti kita dulu. Namun Bapak dan Ibu, tanpa kita sadari, cara ini bisa terasa berbeda bagi anak-anak kita yang sudah memiliki kehidupan sendiri, tanggung jawab sendiri, dan cara berpikir yang mungkin tidak lagi sama dengan kita. Nasihat yang terlalu sering, apalagi jika disampaikan di waktu yang tidak tepat, bisa terasa seperti tekanan, bukan lagi sebagai bentuk kasih sayang. Awalnya mungkin mereka masih mendengarkan, masih menjawab dengan baik, tapi perlahan mereka mulai menghindar, bukan karena tidak menghargai, tapi karena mereka merasa tidak diberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Disinilah jarak itu mulai terbentuk, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena komunikasi yang tidak lagi seimbang. Bapak dan Ibu, dampak batinnya pun tidak sederhana. Kita mulai merasa tidak didengar, merasa nasihat kita tidak dihargai, dan akhirnya muncul perasaan sedih yang sulit dijelaskan. Padahal di sisi lain, anak juga merasa lelah karena merasa terus diingatkan tanpa henti. Kedua belah pihak sama-sama terluka, tapi tidak saling memahami. Maka dari itu, mari kita mulai belajar menyesuaikan diri. Bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita belajar memilih waktu, memilih kata, dan memahami kapan anak membutuhkan nasihat dan kapan mereka hanya butuh didengarkan. Karena terkadang, diam yang penuh pengertian jauh lebih berarti daripada nasihat yang terus diulang tanpa henti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sebuah keinginan yang sebenarnya lahir dari cinta, namun tanpa kita sadari bisa menjadi penyebab anak menjauh, yaitu ketika kita terlalu ingin mengatur kehidupan mereka, merasa tahu yang terbaik dan ingin semua berjalan sesuai dengan cara kita.
Sebagai orang tua, tentu kita ingin anak hidup dengan baik, kita ingin mereka tidak salah langkah, tidak jatuh di jalan yang pernah kita alami, dan karena itulah kita sering memberi arahan, bahkan terkadang ikut mengambil keputusan dari hal kecil hingga hal besar. Kita merasa itu adalah bentuk tanggung jawab dan kasih sayang yang tidak boleh dilepaskan begitu saja. Namun Bapak dan Ibu, yang sering tidak kita sadari adalah bahwa anak-anak kita sudah tumbuh, mereka sudah memiliki kehidupan sendiri. Sudah memiliki cara berpikir, pengalaman, dan tanggung jawab yang berbeda dengan kita. Ketika kita terlalu sering ikut campur atau mengatur, mereka bisa merasa tidak dipercaya, seolah-olah apa yang mereka lakukan selalu kurang benar di mata kita. Awalnya mereka mungkin hanya diam, menuruti, atau mencoba menghindari konflik, tapi di dalam hati mereka mulai tumbuh perasaan tidak nyaman. Mereka merasa tidak bebas menjadi diri sendiri, dan disitulah perlahan mereka mulai menjaga jarak. Bukan karena tidak sayang, tapi karena ingin menjaga ketenangan dalam hidup mereka. Bapak dan Ibu, dari sisi kita, mungkin kita merasa kecewa, merasa tidak dihargai, bahkan merasa anak mulai berubah, padahal yang sebenarnya terjadi adalah adanya perbedaan kebutuhan. Kita ingin dekat dan terlibat, sementara mereka ingin dipercaya dan diberi ruang. Dua keinginan ini, jika tidak dipahami dengan baik, bisa menciptakan jarak yang semakin lebar. Maka mari kita belajar untuk melepaskan dengan bijak, bukan berarti kita berhenti peduli, tapi kita memberi kepercayaan, kita hadir ketika dibutuhkan, dan kita mendukung tanpa harus mengatur, karena terkadang bentuk cinta yang paling besar adalah memberi ruang, bukan mengendalikan agar hubungan tetap hangat tanpa harus saling menjauh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sesuatu yang sering keluar tanpa kita sadari, sesuatu yang kita anggap sebagai cerita, sebagai pengingat, atau bahkan sebagai bentuk pengorbanan yang ingin kita sampaikan. Namun tanpa disadari bisa menjadi luka bagi anak-anak kita, yaitu kebiasaan mengungkit masa lalu. Di usia kita sekarang, masa lalu terasa begitu dekat, kita ingat betul bagaimana kita membesarkan anak-anak, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita mengorbankan banyak hal demi mereka, dan terkadang tanpa kita sadari, cerita itu sering kita ulang, kita sampaikan dalam percakapan sehari-hari, dengan harapan anak memahami betapa besar cinta dan pengorbanan kita. Namun Bapak dan Ibu, yang sering tidak kita sadari adalah bagaimana cara anak menerima hal tersebut. Ketika cerita itu disampaikan berulang-ulang, apalagi disertai dengan nada yang menunjukkan kekecewaan atau perbandingan, anak bisa merasa terbebani. Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena mereka merasa terus diingatkan tentang masa lalu yang tidak bisa mereka ubah. Awalnya mungkin mereka hanya diam, mendengarkan, bahkan mengangguk, tapi di dalam hati mereka mulai muncul rasa tidak nyaman, seolah-olah setiap kesalahan yang mereka lakukan saat ini selalu dikaitkan dengan masa lalu. Seolah-olah mereka tidak pernah cukup baik untuk membalas semua yang telah diberikan, dan perasaan ini jika terus terjadi bisa membuat mereka perlahan menjauh. Bapak dan Ibu, dari sisi kita mungkin kita hanya ingin dihargai, ingin diingat, ingin diakui bahwa apa yang kita lakukan dulu adalah sesuatu yang besar. Namun tanpa kita sadari, cara kita menyampaikannya bisa membuat anak merasa bersalah, merasa tertekan, bahkan merasa hubungan ini tidak lagi hangat karena selalu diwarnai oleh masa lalu yang terus diungkit. Lebih dalam lagi, kebiasaan ini bisa membuat hubungan kehilangan keseimbangan, anak tidak lagi merasa nyaman untuk terbuka, mereka mulai memilih diam, menghindari percakapan yang terlalu dalam, dan disitulah jarak itu semakin terasa, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena ada beban yang tidak diucapkan. Maka Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk menyimpan masa lalu dengan cara yang lebih bijak, bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan kekuatan. Kita boleh bercerita, tapi tanpa menyalahkan, tanpa mengungkit dengan nada yang melukai, dan tanpa membuat anak merasa berhutang secara emosional, karena cinta yang tulus tidak menuntut balasan, tapi menghadirkan kehangatan. Dengan begitu, hubungan kita dengan anak bisa kembali terasa ringan, penuh kepercayaan, dan bebas dari beban yang tidak perlu, karena di usia senja, yang kita butuhkan bukan pengakuan atas masa lalu, tapi kehangatan yang nyata di masa sekarang, dan itu hanya bisa terjadi jika kita belajar melepaskan cara lama yang tanpa sadar justru menjauhkan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang perasaan yang sangat manusiawi, yaitu ingin diperhatikan, ingin ditemani, dan ingin merasa tidak sendiri di usia senja, namun tanpa kita sadari,
Keinginan yang tulus ini perlahan bisa berubah menjadi sesuatu yang justru membuat anak menjauh, yaitu ketika perhatian yang kita harapkan berubah menjadi tuntutan yang mereka rasakan. Di usia 70 tahun, kehidupan memang tidak lagi sama, aktivitas berkurang, tenaga tidak seperti dulu, dan waktu terasa berjalan lebih lambat. Disinilah kehadiran anak menjadi sangat berarti. Kita ingin mereka sering datang, sering bertanya kabar, dan sering meluangkan waktu karena dari situlah hati kita merasa hangat dan tidak sendiri. Namun Bapak dan Ibu, yang sering tidak kita sadari adalah bahwa anak-anak kita juga sedang berjuang dengan kehidupan mereka sendiri. Mereka memiliki tanggung jawab, pekerjaan, dan tekanan yang mungkin tidak selalu mereka ceritakan. Ketika kita terlalu sering meminta mereka untuk selalu ada tanpa memahami keadaan mereka, hal itu bisa menjadi beban yang diam-diam mereka rasakan. Awalnya mungkin mereka akan berusaha memenuhi, datang ketika dipanggil, menjawab setiap keluhan dan mencoba selalu hadir. Namun ketika hal ini terus terjadi tanpa jeda, mereka bisa mulai merasa lelah, bukan karena tidak sayang, tapi karena mereka merasa tidak memiliki ruang untuk menjalani hidup mereka sendiri dengan tenang. Bapak dan Ibu, dari sisi kita, mungkin kita hanya merasa kesepian, merasa butuh ditemani, dan merasa wajar jika anak selalu ada. Namun dari sisi mereka, hal itu bisa terasa seperti kewajiban yang berat. Dan ketika perhatian berubah menjadi kewajiban, maka kehangatan di dalamnya perlahan akan berkurang dan hubungan yang seharusnya hangat mulai terasa berbeda. Lebih dalam lagi, kondisi ini bisa membuat anak merasa bersalah ketika tidak bisa memenuhi harapan kita, dan perasaan bersalah yang terus-menerus justru bisa membuat mereka memilih menjaga jarak. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ingin menghindari rasa tidak nyaman yang terus muncul. Maka Bapak dan Ibu, mari kita belajar untuk menyeimbangkan hati kita. Tetap boleh berharap, tetap boleh ingin ditemani, tapi dengan cara yang lebih bijak, memberi ruang kepada anak, memahami keadaan mereka, dan tidak menjadikan mereka satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kita bisa mulai dengan mengisi waktu dengan hal-hal yang menenangkan hati, menjaga kemandirian, dan tetap memiliki aktivitas yang membuat kita merasa berarti. Karena ketika kita memiliki ketenangan dalam diri, hubungan kita dengan anak pun akan terasa lebih ringan dan tidak membebani. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu, cinta yang paling indah bukanlah yang selalu meminta untuk ditemani, tapi yang mampu memberi ruang, memahami, dan tetap hangat tanpa harus mengikat. Dan ketika kita mampu melakukan itu, anak-anak akan datang bukan karena mereka harus, tapi karena mereka ingin, dan disitulah kehangatan yang sesungguhnya akan kembali terasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sebuah kebiasaan yang sering kita anggap sebagai bentuk kepedulian, padahal tanpa kita sadari justru bisa melukai hati anak secara perlahan, yaitu ketika kita terlalu sering mengkritik dan sulit menerima pilihan hidup mereka. Tentu kita ingin yang terbaik, kita ingin anak hidup dengan benar, gak salah langkah, dan tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah kita rasakan. Karena itu, ketika melihat mereka mengambil keputusan yang berbeda dengan cara kita merasa perlu mengingatkan, mengoreksi, bahkan menunjukkan ketidaksetujuan dengan harapan mereka berubah. Namun Bapak dan Ibu, yang sering tidak kita sadari adalah bagaimana perasaan anak ketika menerima hal itu terus-menerus. Setiap kritik yang kita ucapkan, meskipun kecil, jika diulang tanpa henti bisa terasa seperti penolakan. Bukan hanya terhadap pilihan mereka, tapi terhadap diri mereka sendiri. Mereka bisa merasa tidak pernah cukup baik di mata orang tuanya. Awalnya mereka mungkin mencoba menjelaskan, mencoba membuat kita mengerti, tapi ketika respon yang mereka terima selalu berupa kritik atau perbandingan, mereka mulai lelah. Mereka mulai memilih diam, mengurangi cerita, bahkan menyembunyikan banyak hal dalam hidup mereka, bukan karena mereka tidak ingin dekat, tapi karena mereka tidak ingin terus merasa disalahkan. Bapak dan Ibu, dari sisi kita, mungkin kita hanya ingin membantu, ingin membimbing, dan ingin memastikan mereka berada di jalan yang benar. Tapi tanpa kita sadari, cara kita menyampaikan bisa membuat mereka merasa tidak dihargai, dan ketika seseorang merasa tidak dihargai, maka kedekatan yang seharusnya tumbuh dengan cinta justru berubah menjadi jarak. Lebih dalam lagi, kebiasaan ini bisa membuat anak tidak lagi merasa nyaman untuk pulang, bukan karena rumahnya berubah, tapi karena suasana hatinya yang berbeda. Mereka tidak lagi merasa diterima apa adanya, dan disitulah perlahan hubungan kehilangan kehangatan yang dulu begitu terasa.
Maka Bapak dan Ibu, mari kita mulai belajar melihat dengan hati yang lebih lembut bahwa menghargai tidak selalu berarti setuju. Kita tetap bisa memiliki pendapat, tapi disampaikan dengan cara yang lebih menenangkan, lebih menghormati, dan tidak menjatuhkan. Kita juga perlu memahami bahwa anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan tantangan yang berbeda dan cara berpikir yang mungkin tidak sama dengan kita, namun bukan berarti mereka salah, bisa jadi hanya berbeda dan perbedaan itu tidak harus selalu dilawan, tapi bisa dipahami dengan bijak, karena pada akhirnya Bapak dan Ibu yang membuat anak tetap dekat bukan karena kita selalu benar, tapi karena mereka merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat. Dan ketika kita mampu menghadirkan perasaan itu, maka anak tidak akan menjauh. Justru akan semakin ingin dekat dengan hati yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sesuatu yang sering tidak kita sadari sejak awal bahwa kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan perlahan tidak hanya menciptakan jarak, tapi juga meninggalkan luka yang dalam. Bukan luka yang terlihat di luar, tapi luka batin yang diam, yang terus tumbuh seiring waktu. Ketika anak mulai menjauh, mungkin awalnya kita hanya merasa sepi, merasa kehilangan perhatian, merasa tidak lagi sering didatangi seperti dulu, tapi seiring waktu, perasaan itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, menjadi kesedihan yang menetap, menjadi pertanyaan yang terus muncul di dalam hati tentang apa yang sebenarnya terjadi dan di mana letak kesalahannya. Bapak dan Ibu, yang paling berat adalah ketika kita mulai merasakan bahwa kehadiran kita tidak lagi dinanti, kita masih ada, masih hidup, masih ingin berbagi cerita, tapi tidak lagi menjadi bagian penting dalam kehidupan anak. Dan disitulah muncul perasaan kehilangan makna, seolah-olah peran kita sebagai orang tua perlahan memudar tanpa kita sadari. Kesepian pun mulai terasa berbeda, bukan sekadar tidak ada teman berbicara, tapi kesepian yang muncul meskipun kita memiliki anak, memiliki keluarga, tapi hati tetap merasa kosong. Karena yang kita butuhkan bukan hanya kehadiran fisik, tapi kedekatan hati, perhatian yang tulus, dan rasa bahwa kita masih berarti dalam hidup mereka. Lebih dalam lagi, kondisi ini bisa membuat seseorang menarik diri dari kehidupan, menjadi lebih diam, lebih banyak menyimpan perasaan, dan perlahan kehilangan semangat bukan karena usia semata, tapi karena hati yang lelah, hati yang merasa tidak lagi dihargai. Dan jika ini terus dibiarkan, maka hubungan keluarga yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan justru menjadi sumber kesedihan yang berkepanjangan. Namun Bapak dan Ibu, yang perlu kita pahami adalah bahwa semua ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa disadari. Dan kabar baiknya, selama kita masih mau melihat ke dalam diri, masih mau memahami, dan masih mau berubah, maka semuanya masih bisa diperbaiki. Hubungan yang sempat renggang bisa kembali hangat. Luka yang sempat ada bisa perlahan sembuh. Karena pada akhirnya hubungan antara orang tua dan anak bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita saling memahami, saling menghargai, dan saling menjaga hati. Dan ketika kita mulai memperbaiki dari diri sendiri, sekecil apapun itu, maka perubahan itu akan terasa, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi mereka. Dan mungkin Bapak dan Ibu, yang paling penting untuk kita ingat adalah bahwa di usia senja, kita tidak mencari kesempurnaan, kita hanya ingin kehangatan, kita hanya ingin merasa dekat, dan kita hanya ingin menjalani sisa waktu dengan hati yang tenang, tanpa beban, tanpa luka yang dipendam, dan tanpa jarak yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang harapan yang masih selalu ada bahwa seberapapun hubungan terasa merenggang, selama kita masih diberi waktu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk mendekatkan kembali, dan untuk menghadirkan kembali kehangatan yang mungkin sempat hilang. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah berani melihat ke dalam diri dengan jujur, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Apakah selama ini cara kita berbicara terlalu sering menasihati, terlalu mengatur, atau terlalu sering mengkritik? Kesadaran ini adalah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu, setelah kita mulai memahami diri, langkah berikutnya adalah memperbaiki cara berkomunikasi. Kita tidak perlu berubah menjadi orang lain. Cukup mulai dengan hal sederhana, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, memberi ruang kepada anak untuk menyampaikan perasaannya, dan tidak langsung menilai setiap keputusan yang mereka ambil. Kita juga bisa mulai menghadirkan kembali kehangatan melalui hal-hal kecil seperti menyapa lebih dulu dengan lembut, menanyakan kabar dengan tulus,
atau sekadar mendengarkan cerita tanpa terburu-buru. Hal-hal sederhana ini jika dilakukan dengan konsisten bisa membuka kembali pintu hati yang sempat tertutup. Bapak dan ibu penting juga untuk memberi ruang kepada anak agar mereka datang dengan keinginan. Bukan karena merasa harus ketika kita tidak lagi menuntut berlebihan dan tidak lagi membuat mereka merasa bersalah, maka mereka akan merasa lebih nyaman untuk mendekat dan dari situlah hubungan bisa kembali hangat. Di sisi lain, kita juga perlu menjaga ketenangan dalam diri, tidak menjadikan anak sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kita bisa mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat dan menenangkan hati, karena ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri, hubungan dengan anak pun akan terasa lebih ringan dan tidak membebani. Maka Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari langkah kecil, dari satu sikap yang lebih lembut, dari satu kata yang lebih menenangkan, dan dari satu niat yang tulus untuk menjaga hubungan tetap hangat, karena perubahan tidak harus besar, cukup datang dari hati dan dilakukan dengan konsisten. Karena pada akhirnya, yang menjaga hubungan tetap utuh bukan siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau lebih dulu memahami. Dan ketika kita memilih untuk memahami, maka kehangatan yang kita rindukan akan perlahan kembali hadir dalam keluarga kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang sebuah kisah yang mungkin terasa sangat dekat dengan kehidupan kita. Tentang seorang ibu yang kita sebut saja Bu Siti. Seorang ibu yang di usianya yang sudah lebih dari 70 tahun, hidup bersama anak yang dulu sangat ia banggakan. Sejak muda, Bu Siti adalah sosok yang kuat. Ia membesarkan anak-anaknya dengan penuh perjuangan, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak meminta. Semua ia lakukan dengan harapan sederhana, yaitu melihat anak-anaknya hidup lebih baik dari dirinya. Dan ketika anaknya mulai berhasil, ia merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Namun Bapak dan Ibu, seiring waktu tanpa ia sadari, hubungan dengan anaknya mulai berubah, bukan karena anaknya menjadi orang yang berbeda, tapi karena cara Bu Siti bersikap yang perlahan membuat anaknya merasa tidak nyaman. Ia sering menasihati, sering mengatur, dan tanpa sadar sering mengkritik hal-hal kecil dalam kehidupan anaknya. Awalnya anaknya masih mencoba memahami, masih menjawab dengan sabar, namun lama-kelamaan ia mulai lebih banyak diam. Mulai jarang bercerita dan mulai menghindari percakapan yang terlalu lama. Bu Siti tidak langsung menyadari hal itu sampai suatu hari ia benar-benar merasakan perubahan yang begitu jelas. Suatu malam ketika Bu Siti ingin berbicara seperti biasanya, anaknya menjawab dengan singkat dan terlihat terburu-buru, bukan dengan marah tapi dengan sikap yang berbeda dari biasanya. Dan disitulah hati Bu Siti mulai tersentuh. Bukan karena kata-kata yang keras tapi karena kehangatan yang perlahan hilang. Sejak saat itu, Bu Siti mulai merenung. Ia tidak menyalahkan anaknya, tapi mulai melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menasihati tanpa diminta, terlalu sering mengatur tanpa memberi ruang, dan terlalu sering mengkritik tanpa menyadari perasaan anaknya. Bapak dan Ibu, perubahan Bu Siti tidak terjadi dalam satu hari, tapi ia mulai dari hal kecil. Ia mulai lebih banyak diam dan mendengarkan. Ia mulai menahan diri untuk tidak langsung memberi komentar, dan ia mulai belajar menerima bahwa anaknya memiliki cara hidup yang berbeda. Perlahan, sesuatu yang indah mulai terjadi, anaknya mulai kembali bercerita, mulai lebih sering duduk bersamanya, dan kehangatan yang sempat hilang perlahan kembali. Bukan karena Bu Siti berubah menjadi orang lain, tapi karena ia belajar menyesuaikan diri dengan penuh kesadaran dan cinta. Kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari orang lain, terkadang cukup dari diri kita sendiri. Dan ketika kita mau memahami, mau memperbaiki, dan mau membuka hati, maka hubungan yang sempat renggang bisa kembali menjadi hangat. Karena pada akhirnya Bapak dan Ibu yang membuat anak tetap dekat bukan karena kita sempurna, tapi karena kita mampu membuat mereka merasa nyaman, diterima, dan dicintai tanpa tekanan. Dan ketika itu terjadi, maka hubungan yang kita rindukan akan kembali hadir dengan cara yang lebih indah dan lebih tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini tentang saya dan tentang perjalanan hati yang mungkin tanpa kita sadari sedang kita jalani. Dari rasa dekat yang perlahan berubah, dari kebiasaan kecil yang ternyata berdampak besar, hingga pada titik di mana kita mulai bertanya dalam diam, mengapa hubungan dengan anak tidak lagi terasa sama seperti dulu.
Kita telah melihat bersama bagaimana hal-hal sederhana seperti cara berbicara, cara menasihati, cara mengatur, hingga cara kita menunjukkan perhatian bisa menjadi penyebab jarak yang perlahan terbentuk, bukan karena tidak ada cinta, tapi karena cinta itu tidak lagi disampaikan dengan cara yang bisa diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Bapak dan Ibu, dari semua yang telah kita lalui dalam pembahasan ini, ada satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Bahwa di usia senja yang kita butuhkan bukanlah untuk selalu benar, bukan pula untuk selalu didengar, tapi untuk tetap memiliki hubungan yang hangat, penuh pengertian, dan saling menghargai dengan anak-anak kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah masa lalu, mungkin ada kata-kata yang pernah terucap, ada sikap yang pernah membuat jarak, tapi selama kita masih diberi waktu hari ini, masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk melembutkan hati, dan untuk menghadirkan kembali kehangatan yang mungkin sempat hilang. Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk memahami, dan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Cukup mulai dari hal kecil, dari satu sikap yang lebih lembut, dari satu kalimat yang lebih menenangkan, dan dari satu niat yang tulus untuk menjaga hubungan tetap hangat. Bayangkan jika hari-hari yang kita jalani di usia ini diisi dengan kedekatan yang tulus, dengan obrolan yang hangat, dengan perhatian yang datang tanpa diminta, tentu hati kita akan terasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Dan itulah yang sebenarnya kita cari, bukan sekadar kehadiran, tapi kehangatan yang terasa sampai ke hati. Maka mari kita mulai dari diri kita sendiri, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memperbaiki, bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Karena ketika kita berubah menjadi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih penuh pengertian, maka anak-anak pun akan lebih mudah untuk kembali mendekat dengan hati yang tulus. Dan jika Bapak dan Ibu merasa bahwa pembahasan ini menyentuh hati, bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup yang sedang kita rasakan, mari kita berjalan bersama. Jangan lupa untuk subscribe channel Hikmah di Ujung Usia, bagikan kepada keluarga dan orang-orang tercinta, agar semakin banyak yang tersadarkan dan semakin banyak keluarga yang kembali hangat dan penuh cinta. Karena pada akhirnya, Bapak dan Ibu, hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang mau menjaga hubungan dengan penuh cinta. Dan ketika kita mampu melakukan itu, maka usia senja bukan lagi menjadi masa yang sepi, tapi menjadi masa yang penuh ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya.